Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tetri dari SD 11 Baringin ingin menyampaikan materi dalam penyusunan KOSP. KOSP, kurikulum operasional di satuan pendidikan merupakan dokumen yang memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi KOSP sangat berguna bagi seluruh sekolah. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 visi, misi, dan tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Bab 3 pengorganisasian pembelajaran. Bab 4 perencanaan pembelajaran. Bab 5 pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Bab 7 penutupan dan lampiran. Pada halaman pembuka pertama ada cover, kemudian halaman identitas sekolah, halaman verifikasi, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. 1. Pendahuluan. Pada bab 1 ini ada 4 kegiatan di dalamnya. A. Karakteristik satuan pendidikan. B. Dasar hukum. C. Prinsip penyusunan. D. Tujuan penyusunan. Pada bab 2-nya ada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. A. Visi satuan pendidikan. B. Misi satuan pendidikan. C. Tujuan satuan pendidikan. 3-nya perorganisasian pembelajaran. Perorganisasian pembelajaran ini terdiri dari intrakurikuler. Pada kurikulum Merdeka terdiri dari 3 fase untuk SD. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Co-kurikuler. Pada co-kurikuler ini adalah proyek penguatan profil Pancasila P5. Kelas 1 kelas 2 fase A, kelas 3 dan kelas 4 fase B, kelas 5 dan kelas 6 fase C. Itu harus ada tim fasilitatornya. Kemudian rencana dimensi, tema, alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan. C. Rancangan struktur dan aktivitas proyek. D. Penyusunan modul ajar. D. Asesmen dan tindak lanjut. Semua ini dilakukan pada setiap fase. C. Ekstrakurikuler. Pada ekstrakurikuler ini ada 2, ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Pada ekstrakurikuler wajib ada dasar hukum, tim instruktur, bentuk kegiatan, penilaian, dan pelaporan. Begitu juga pada ekstrakurikuler pilihan, ada dasar hukumnya, ada tim instrukturnya, bentuk kegiatan, dan penilaian dan pelaporan. Pada bab 4 yaitu perencanaan pembelajaran. Di bab ini ada 2, yaitu capaian pembelajaran atau CP, KI/KD pada kurikulum 13. B. Perencanaan pembelajaran atau modul ajar atau FA. D. Peraturan akademik. 1. Asesmen dalam pengolahan nilai yang terdiri dari nilai formatif dan sumatif. 2. Pelaporan hasil belajar. Ada rapor akademik, ada rapor P5. Yang ketiga, kriteria kenaikan kelas. Yang keempat, ujian sekolah. Ada syarat-syarat peserta, ada penyusunan instrumen soal dan pengolahan nilai, dan ada waktu modal pelaksanaan. Yang kelima, kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Pada bab 4 ini juga terdapat kalender pendidikan. Kalender pendidikan terdiri atas 1. Penetapan awal tahun pelajaran. 2. Pengaturan waktu belajar efektif. 3. Pengaturan waktu libur. 4. Matriks kalender dinas pendidikan dan satuan pendidikan serta penjabarannya. Pada bab 5-nya, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itu juga terdiri dari A. Evaluasi pembelajaran dan I. Implementasi KOSP. B. Pendampingan dan pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan. 6-nya
adalah penutup. Ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang terakhir ada lampiran. Di lampiran ini, yang pertama yang kita lampirkan adalah 1. SK Tim Pengembang Kurikulum Sekolah Tahun Pelajaran 2023-2024 dilengkapi dengan uraian tugas dan rencana kerja. Yang kedua, SK TPK atau TPMPS Tahun Pelajaran 2023-2024 diselenggarakan dengan uraian tugas dan rencana kerja. Yang ketiga, 1 contoh dokumen pencapaian pembelajaran alur, tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran mata pelajaran umum, misalnya dari fase A, fase B, fase C, terintegrasi dengan pendidikan anti korupsi. 4. Satuan pendidikan juga harus mempunyai RPP atau RPP Mulok sesuai dengan berlakunya di kabupaten atau kota masing-masing. Yang kelima, 1 contoh modul P5 yang diselenggarakan yang dilengkapi dengan instrumen asesmen. 6. Program GLS. 7. Program anti perundungan. 8. Rencana aksi pendidikan anti korupsi. Itulah yang harus dilengkapi pada lampiran tersebut.